selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang Django syntax. Nah, variabel template Django, variabel template. Di template Django kita dapat merender variabel dengan menempatkan di dalam kurung kurawal 2 kali, lalu gini. Contohnya ini template hello, lalu first name, how are you? Seperti yang telah kita buat tadi beberapa. Ini dalam member. Nah, gini toh, gini. Nah, details about my member, first name di sini di dalam kurung kurawal. Nah, atau kita coba di dalam template. Coba kita tambahkan baru. Halo. Ini. Masuk dalam members. Bukan admin. Testing. Nah, halo, apa kabar? Dia looping ya. Nah, pokoknya contohnya seperti itu. Nah, kita bisa dalam first name. Nah, kita buat variabel dalam tampilan. Variabel first name di template melalui views.py. Sabar ya, gini. Coba kita mau di dalam first name. Halo, apa kabar? Tapi dia belum masuk first name-nya. First name dalam sini ya, kita buat variabel dalam tampilan dulu. Kita masuk di view dulu, view lalu di testing. Kita coba masuk di view lalu di testing. Dalam testing ini kita tambahkan first name supaya dia bisa terbaca. First name-nya misalnya Putri gini, dia bisa ini. Nah, coba kita coba. Testing. Firefox connect to the server. Kita ulang. Sini. Manage.
server. Kita lihat errornya di mana ya. Errornya first name Putri. Oke, kita lihat sintaksnya. Konteks, nah gini, di sini nih gini. Nah, first name-nya baru di sini pakai titik 2 gini. Kita di mana lagi saya ini? Oke. Nah, kita coba jalankan. Dalam tampilan kita bisa melihat variabel. Dia ada ya hilang. Saya tampil. Mana. Nah iya, di dalam apa tadi? Template. Ini, nah ini. Oke, gini. Oke. Nah, kita dapat melihat. Nah, halo Putri, apa kabar? Nah, kita telah berhasil membuatnya. Nah, seperti itu. Jadi kita buatkan dulu di dalam view-nya agar bisa tampilan seperti itulah. Selanjutnya kita buat variabel di template. Nah, kita juga dapat membuat variabel langsung di template dengan menggunakan ini, lalu with untuk template, lalu end with. Kita coba dalam template. Sini kita tambahkan ini, lalu with first name gini sama dengan city gini aja, lalu kita end with. Seperti ini, kita save. Nah, udah. Nah, halo Siti, apa kabar? Dia jadi Siti, dan kita telah menambahkan di sini with-nya Siti. Oke, lalu dari data model. Contoh di atas kita menunjukkan pendekatan tentang cara membuat dan menggunakan variabel di dalam template. Nah, biasanya sebagian besar data eksternal yang ingin kita gunakan di dalam template berasal dari model. Nah, kita telah membuat model sebelumnya. Nah, disebut member. Nah, di sini kita akan gunakan dalam banyak contoh. Nah, sini untuk mendapatkan data dari dalam member, kita harus mengimpor ke dalam views.py dan mengekstrak data dari model ke dalam view. Kita masuk ke dalam members, lalu view, lalu dalam sini konteks kita my members gini, titik 2 my member members gini. Oke. Udah itu aja seperti ini. Jadi di sini di dalam testing kita tambahkan my members sama dengan member, ketemu membernya dot object dot al untuk menampilkan semua datanya, lalu dot value untuk melihat value yang ada di dalamnya gini. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita bisa menggunakan data yang ada dalam template. Kita masuk ke dalam template HTML, lalu kita lakukan looping. Hapus saja ya. Kita lakukan looping untuk menampilkan data yang ada di dalam member. Nah, gini. Lalu for x in my members gini,
Nah, lalu li gini, x dot first name gini, selanjutnya kita n4 okay. L nya mana? Ada LI, tidak ada UL. Oke, gini, oke. Nah, udah. Nah, kita menggunakan template Django for untuk mengulang. Nah, selanjutnya Django template text. Tag template. Di dalam template Django kita dapat melakukan logika pemrograman. Nah, kita dapat mengeksekusi if dan for. Nah, kata kunci if dan for disebut tag template dalam Django. Untuk mengeksekusinya kita mengapitnya dalam tanda kurung lalu persen. Nah, kayak gini. Contohnya gini, if greeting sama dengan satu, hello, else, bye, gitu ya. Lalu kode Django. Tag template sebuah cara untuk memberitahu Django bahwa ini adalah bukan HTML biasa. Nah, tag template memungkinkan kita melakukan beberapa pemrograman. Gini. Sudah ketik-ketikan tadi. Sini kita memiliki beberapa referensi tag. Ada auto speech, block, comment, terus dapat dilihat saja langsung di Wordpress School ya. So, kita lihat dulu hasilnya yang tadi. Nah, Putri. Hanya ada Putri karena data yang ada di dalam member saya hanya ada satu, yaitu Putri, karena sebelumnya saya telah menghapusnya. Oke. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke Django if. Tadi kan kita sudah mencoba yang for ya, if statement. Nah, ternyata if mengevaluasi variabel dan mengeksekusi blok kode jika nilainya benar. Nah, kita gunakan contohnya, kita langsung saja coba di dalam template ini, lalu kita coba ya, if gini aja, if greeting sama dengan satu, ini satunya hello, gini, lalu kita end if, kita akhir. Nah, udah. Lalu selanjutnya ada elif. Kata elif jika kondisi sebelumnya tidak benar. Nah, kita tambahkan elif. Elif greeting sama dengan 2. Nah, satunya welcome, gini. Udah. Nah, selanjutnya ada kalau tidak if else. Else apapun yang tidak tertangkap. Misalnya kayak sebelumnya kalau 1 hello, kalau 2 welcome, kalau misalnya 3, 4, 5 atau angka-angka lainnya dia akan goodbye. Kita tambahkan else sini. Nah, gini. Lalu satunya goodbye. Jadi apapun yang masukkan selain itu maka dia goodbye. Oke, udah. Udah. Nah, selanjutnya ada
Operator. Di atas kita menggunakan operator sama dengan digunakan untuk memeriksa apakah suatu variabel sama dengan satu lain. Namun ada beberapa faktor kita dapat gunakan. Dapat menghilangkan operator jika hanya ingin memeriksa suatu variabel yang tidak kosong kayak gini. If greeting hello sama dengan adalah if greeting sama dengan 2 hello. Nah, itu. Kalau tidak sama dengan if greeting tidak sama dengan 1, dia hello. Jika greeting kurang dari 3, hello. Kita coba jalankan programnya. Hello. Saya belum bisa menjalankan di sini ya karena error dia karena kita belum membuatnya di view. Nah, kalau kurang dari sama dengan lebih dari, dia akan menampilkan hal ada banyak di sini, ada lebih besar sama dengan dan mudah menggunakan and. Jika greeting sama dengan 1, and day sama dengan free day. Nah, or ada and dan or. Nah, jadi tanda kurung tidak diperbolehkan dalam if di Django. Jadi kita menggunakan and dan or di sini, and dan or. Gini aja. Jadi tidak bisa menggunakan seperti ini. Gini aja, gini. Jadi ini seperti ini saja kita tulis, dia sudah terbaca seperti ini. Jadi kita tidak perlu menambahkan lagi tanda kurung di sini. In kita mengecek apakah ada satu item tertentu di dalam create gitu. Untuk memeriksa apakah ada item tertentu tidak ada di dalam objek. Nah, not in. Jadi sama dengan itu sama dengan is. Saya kayak gini. From Django import http testing loader get template.html context x y. Nah, kita mempunyai sum apakah benda tersebut. Kita dicek di sini if x is y, apakah x adalah y. Nah, yes. Kalau salah no. Kalau sama dengan dia beda lagi. Coba. Oke, kita coba praktekkan di sini. Bukan buat my. Ini kita buat dulu dalam views.py. Nah, dalam konteks kita jangan mengambil members, kita coba. Nah, ini kita akan praktekkan x-nya apel, banana, cherry gini. Gini. Oke. Jangan lupa ya, koma. Oke. Nah, udah. Gini lalu kita di template kita buat di sini if x is. Di sini kita akan melihat perbedaan is dengan sama dengan y. Gini. If x is y, yes. Lalu else, no. Gini. Kita coba jalankan. Nah, no, dia no karena mana is itu dia, maksudnya dia sama di dalam dia, maksudnya biar nilainya sama. Nah, ini nilainya sama apel banana cherry, tapi dia tidak berada dalam, maksudnya dia itu berbeda begitu ya.
Beda kalau kita menggunakan sama dengan. Nah, kita menggunakan sama dengan dia pasti true. Gini, sama dengan. Dia hasilnya akan true karena yang penting nilainya sama. Kalau kita refresh, nah dia yes. Karena nilainya sama, itu apel, banana, dan cherry. Seperti itu saja ya. Nah, selanjutnya Django for loop. Nah, perulangan loop for digunakan untuk mengulangi suatu urutan, misalnya seperti urutan dalam array, list, atau dictionary. Kita telah mencoba yang tadi yang dalam for yaitu cherry, banana, ya. Nah, kita coba di sini for x in fruit. Kita coba mengulangi di dalam list. Gini. For x in terus for i in x, kan namanya tadi x kan. For i in x gini, lalu gini. Kita gunakan for ini for rutin. Oke. Nah, kita refresh, udah error. Karena memang kita belum membuatnya di mana ya, di apa ya namanya, kita belum membuatnya di dalam view. Nah, 1 n4 kita cek dalam view. Nah, di sini kita telah membuat namanya x. Nah, di sini tampil apel, banana, dan cherry. Kita telah berhasil melooping ya x-nya. Nah, ini kalau untuk mengulangi daftar yang ada dalam dictionary. For x in cars, H1, x brand, x model, x year, seperti itu. Misalnya, dari data dalam suatu model, dalam baris dan kolom, misalnya di sini ada member memiliki 3 kolom, ada email, reference, gini. Nah, jika kita mengambil data dari model, data muncul sebagai query set dengan format. Nah, ini query set ID 1, first name, last name, phone, Janet. Jadi query set ini seperti ini. Nah, ulangi item dari database ini. Item saya yang ada di database hanya 1. For x in members, jadi for x yang ada dalam members, kita telah mencobanya tadi ya. Setelah tampil putri, x ID, lalu x first name, x last name. Nah, di sini ada reverse set. Nah, reverse set ini digunakan ketika kita ingin melakukan perulangan dengan urutan terbalik. Nah, jadi urutannya akan terbalik, first name, last name. Nah, lalu kosong. Ketika kunci kosong, kita gunakan melakukan sesuatu yang istimewa, misalnya. Nah, for x in empty set object, kalau kosong, nah, kali x first name, no members, akan tampil no members. Kata empty juga digunakan jika objeknya tidak ada. Nah, for x in my object, li x first name, empty, no members, gini. Nah, ada for loop counter. Iterasinya dimulai dari 1. For x in fruit, nah dicek apakah x dalam fruit. Nah, for loop counter. Nah, ada lagi for loop counter 0. Iterasinya dimulai dari 0. Nah, ada for loop pertama, memungkinkan menguji loop berada pada iterasi pertama. Nah, ada for loop last, ini menguji apakah loop berada pada iterasi yang terakhir.
Nah, ada for loop ref counter ini jika mulai dari akhir dan ini menghitung mundur berakhir pada 1. Ada for loop ref counter 0, ini iterasi saat kita memulai dari akhir dan menghitung mundur berakhir pada 0. Dia berakhirnya pada 0, bukan berakhir pada 1. Tambahkan saja for loop ref counter 0. Jadi semuanya sama-sama saja ya. Kita tinggal tambah-tambahkan ref counter 0 gitu. Nah, selanjutnya komentar Django. Nah, jadi untuk membuat komentar dan Django nah kita bisa menuliskan gini, buka kurung, buka tutup kurung, lalu komen, lalu kita tulis komennya, lalu end comment. Nah, gini aja. Coba kita coba. Gini. Tulis komen gini, aku tuliskan komennya di dalam ini, komen gini, lalu gini kita end komen gini. Ini adalah komen. Jadi cara menulis komen seperti ini. Nah, lalu ada deskripsi komentar. Jika kita dapat menambahkan pesan ke dalam komentar kita, dapat mengingat alasan, ya kita tulis gini, komen lalu untuk menambahkan pesannya, misalnya komen ini. Nah, gini. Kita tulis dengan kutip gini, lalu kita ini untuk menandai komen seperti ini aja. Jadi tidak akan dieksekusi karena ini adalah komen. Nah, untuk komentarnya lebih kecil sekian gini, kita menggunakan tanda gini. Jadi misalnya kita ingin menulis komentar di dalam sini, misalnya dalam sini kita ingin tulis komentar di sini, saya nulis gini komen gini. Jadi gini aja. Oke. Nah, lalu komennya di tampilan. Nah, untuk di view, cara menulis komen itu gini aja. Gini. Pagar lalu gitu aja. Bisa di view. Bisa di view. Misalnya kita komen ini. Ini aja. Ini adalah komen. Gitu aja. Jadi cara menulis komennya di tampilan seperti ini. Oke. Nah. Oke, selanjutnya Django include tag. Nah, tag include memungkinkan kita untuk memasukkan template ke dalam template. Nah, ini digunakan ketika kita memiliki blok konten yang sama untuk banyak halaman. Kita menulis misalnya template footer HTML you have reached, kita tambahkan P, lalu di dalam template HTML begini kita include footer HTML. Kayak tadi yang kita lakukan, kita include, sebenarnya kita sudah lakukan tadi ya, kita include Nah, ini master ini di master dengan template kita extend ya, gitu, di main dengan juga di apa tadi ya, di detail, di main dan di detail. Kita telah mencobanya tadi.
Nah, oh ini beda ya, kita include, dia include footer HTML, jadi kita include kan dia, kita tambahkan saja di bawah template, buka kurung, lalu include, lalu nama yang ingin kita includekan, seperti itu. Nah, kita dapat mengirimkan variabel ke dalam template dengan menggunakan with, kata kunci with. Di sini dapat dilihat di home, me, about, from, response. Nah, di sini kita with me Tobias, kita me, jadi kita tambahkan with, lalu me, lalu sponsor gitu. Jadi kita tambahkan seperti itu. Nah, demikian penjelasan yang bisa saya jelaskan tentang sintaks Django. Nah, untuk lebih detailnya bisa dilihat secara langsung di W3 School. Nah, demikian video yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.